Dasar Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara-saudari sekalian. Mari saat ini saya membawa kita di dalam doa pemulaan. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami mahu merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Engkau sekali lagi memberikan kami pengertian dan pengetahuan bahwa kami sebagai anak-Mu harus mentaati ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu.
Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, Yesus dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, oh Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bacaan Alkitab hari ini, Efesus 4 ayat 2 hingga 15. Hendaklah kamu sentiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Berusahalah sebaik-baiknya untuk hidup damai, supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hanya ada satu tubuh dan satu roh, begitu juga kamu dipanggil oleh Allah untuk satu harapan. Hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah, Bapa semua orang. Dialah Tuhan semua orang yang bekerja melalui semua orang dan tinggal di dalam semua orang. Setiap orang daripada kita menerima suatu kurnia menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Di dalam Alkitab tertulis, ketika Dia naik ke tempat yang tertinggi, Dia membawa banyak tawanan. Dia memberikan kurnia kepada manusia. Inilah yang dimaksudkan dengan Dia naik. Mula-mula Dia turun ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Dia yang turun itu juga naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala langit, sehingga alam semesta dipenuhi dengan kehadirannya. Dialah yang memberikan kurnia kepada manusia. Beberapa orang dilantiknya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pembawa berita baik, dan yang lain pula menjadi guru dan pemelihara jemaah. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Dengan demikian, kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Barulah kita tidak menjadi anak-anak lagi, yang diumbang-ambingkan dan ditiup ke sana-sini oleh angin ajaran orang licik. Mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat. Sebaliknya, kita harus mengatakan perkara-perkara benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga kita menjadi matang dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus, yaitu Kepala Jemaat. Rahmat Tuhan yang lembah lembut. Beritahu semua kebenaran, tetapi beritahu dari sudut lain. Tulis penyair Emily Dickinson yang mencadangkan bahwa kebenaran dan kemuliaan Tuhan memang terlalu terang untuk difahami, apatah lagi diterima sekaligus oleh manusia yang lemah. Sebaiknya kita menerima serta berkongsi rahmat dan kebenaran Tuhan dari sudut lain. Lembut secara tidak langsung. Ini karena kebenaran pasti menyilau secara beransur-ansur jika tidak setiap orang akan menjadi buta. Rasul Paulus menulis hujah yang sama. Dalam Efesus 4, ketika dia menggesa semua orang percaya, sentiasa rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Serta tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Menurut Paulus, dasar bagi sifat yang lemah lembut dan rahmat sesama orang percaya ialah kemurahan yang telah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita.
Ketika Yesus datang ke bumi dan menjadi manusia, dia menyatakan dirinya secara senyap dan lembut bagi orang ramai agar mereka dapat percaya dan menerima dia. Kemudian dia terus menunjukkan dirinya dengan cara yang lemah lembut dan penuh kasih, mengurniai dan memperkasakan umatnya dengan cara yang diperlukan mereka untuk terus bertumbuh dan menjadi matang, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Dengan demikian, kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang Anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Semasa kita bertumbuh, kita menjadi lebih kukuh agar tidak lagi mencari harapan di tempat lain, malah lebih yakin mengikuti teladan Yesus yang penuh kasih. Renungan dan doa. Secara tidak langsung, bagaimanakah Anda mengalami rahmat dan kebenaran Tuhan dengan cara yang lemah lembut? Bagaimanakah caranya yang lemah lembut itu dapat membantu Anda berhubung dengan orang lain? Ya Tuhan, terima kasih atas sifat-Mu yang lemah lembut untuk menunjukkan kebaikan, rahmat dan kebenaran-Mu kepadaku. Tolonglah aku menemukan kesabaran dan rehat di dalam Engkau, karena aku percaya kepada pemeliharaanmu yang penuh kasih. Mari kita mengakhiri renungan pagi kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan